Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Wibina Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus cari tahu terlebih dahulu tentang pengertiannya. PKPU adalah proses negosiasi antara debitur dan kreditur sesuai dengan waktu yang ditetapkan pengadilan. Maka, pailit adalah apabila debitur sudah dinyatakan tak bisa membayar kewajibannya kepada kreditur. Jenis PKPU. Ada dua prosedur atau tahapan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, yakni PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara dan PKPU tetap merupakan satu rangkaian proses PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Terdapat dua periode PKPU, yaitu PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari. Jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara atau voting. Tujuan PKPU. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Selanjutnya, jenis kepailitan. Kreditor preference, kreditor yang menikmati keistimewaan atau hak prioritas di mana kreditor tersebut memperoleh keistimewaan atau hak prioritas sehubungan dengan tagihannya tergantung pada sifat tagihannya. Kreditor separatis, kreditor ini mempunyai kepentingan jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kreditor konkuren, kreditor ini tidak mempunyai hak agunan yang berarti, namun kreditor ini berhak menagih utang dari debitur berdasarkan perjanjian. Tujuan kepailitan: mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan, dan kepailitan hanya mengenai harta benda debitor dan bukan pribadinya. Ada tambahan materi sedikit dari saya. Tujuan PKPU. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur. Pasal 222 ayat 2 Undang-Undang KPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembayaran utang piutang, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuidasi harta kekayaan mereka. Dasar hukum PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, Undang-Undang KPKPU, khususnya dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294. Cara pengajuan PKPU. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam pasal 51 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang 4 Tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama, kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK. Yang kedua, OJK memiliki waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonan ditolak, alasannya harus disertakan secara tertulis. Perbedaan PKPU sementara dengan tetap. Tadi sudah saya bahas ya. PKPU sementara ini adalah tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkannya permohonan jika syarat-syarat administrasi telah dipenuhi. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan dalam 20 hari sejak permohonan diajukan. PKPU tetap. Setelah ditetapkan sebagai PKPU sementara, pengadilan melalui mengurus akan memanggil debitor dan kreditor untuk menghadiri sidang. Sidang ini akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU tetap. PKPU tetap dapat disetujui jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor, konkuren, dan kreditor yang piutangannya dijamin.
PKPU tetap memiliki batas waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU sementara. Jadi kesimpulannya, hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah. Berikut video yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.